Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita kembali lagi dipertemukan dalam suasana belajar daring IPA. Jadi sudah siap semua belajar? Sudah, Pak. Sudah siap? Oke. Sudah siap. Kalau sudah siap, coba kelas ikhlas. Mana ikhlas? Ikhlas, tolong pimpin doa dulu. Ayo, Ikhlas. Membaca doa. Doa dimulai. Wah. Amin. Selesai. Amin. Baik anak-anakku. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang kelistrikan pada sistem saraf. Jadi mungkin masih segar di ingatan kita tentang materi kelistrikan pada sistem saraf. Hari ini kita akan masih membahas tentang listrik, tetapi kita membahasnya pada hewan-hewan tertentu. Jadi ada hewan yang bisa menghasilkan listrik dan ada juga hewan yang tidak bisa menghasilkan listrik. Sebelum saya mulai, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan kita, saya akan tampilkannya tujuan pembelajaran kita. Saya cari. Sudah belajar toh tadi malam sudah di Dia tu sendiri lah. Ay, so pe yan ko pa. Apamu? nanti dikumpul. Ini Pak, kertas. Ini Pak. Sudah tampil? Dia mana jadi ano ko yan, meet. Sudah tampil? Dia pakai jami ya, Pak? Oke. Sudah kelihatan kan? Ada, Pak. Ada mi. Ada mi. Oke. Coba Ulfa Herianti. Coba Ulfa Herianti dibaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dibaca. Ulfa. Lagi ditampil, Pak. Masa dia ada yang lain bagaimana? Siapa yang tampil? Tidak ada tampil, Pak. Ada. Siapa yang tampil? Coba Nabila Wedi yang tampil, silakan dibaca Nabila Wedi. Dibaca lagi Nabila Wedi. Selalu Pak Kedi. Coba. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati gambar poster, peserta didik dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. 2. Setelah membaca deskripsi, peserta didik dapat menganalisis sistem khusus hewan-hewan yang menghasilkan listrik. 3. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan sistem khusus hewan-hewan yang menghasilkan arus listrik. 4. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap hewan-hewan di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih untuk Nabila Wedi. Ya, itu tadi sudah disampaikan atau sudah dibacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Saya akan tampilkan video. Tolong dinonton dengan baik ini video. Ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Superman ini. Bukan Superman lagi. Lebih menarik lagi daripada Superman. Akademik. Kita.
Ini di video kendaraan Tunggu. yang share di kita. Iya tempaku. Tadi nampak cicil lah tahu. Good morning. Ba, dia pernah dia yuk pais. Yes. Kurang kain kan. Balik yang balik. Apa? Cantik. Ada yang kelihatan? Kurang sama dia. Korki. Sudah dinonton tadi? Paman nanya aku Ya, dulu. sudah dinonton tadi videonya? Apa yang dilihat? Itu. Pokemon. Pokemon. Lek Pak. Lek. Oke. Apa dia? Apakah Pokemon itu merupakan hewan? Hah? Apakah Pokemon itu merupakan hewan? Atau tidak? Oke, Pyro, cow. Anime. Ya, ada Film yang kartun mengatakan anime. Ya, betul. Bahwa Pokemon itu bukan hewan nyata, ya, bukan. Tetapi bukan berarti tidak ada hewan yang bisa menghasilkan listrik. Ada hewan yang bisa menghasilkan listrik. Ada yang tahu kan sudah baca buku. Coba, siapa yang tahu? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Sebutkan hewan yang kalian tahu yang bisa menghasilkan listrik. Tawon. Ya, coba Ulpa. Tawon. Jangan lihat buku. Belut listrik. Hiu, kepala martil, dan platypus. Ya. Oke, tepuk tangan dulu Wak Ulfa. Tepuk tangan dulu. Tangan. Ya, berikutnya siapa lagi? Yang tahu? Angkat tangan. Apa sana? Pas. Serdi. Coba Serdi. Apa? Ada tidak hewan yang menghasilkan listrik? Yang mana yang tahu? Belum. Serdi. Apa, Pak? Hewan yang menghasilkan listrik ada yang tahu atau tidak? Tawon. Tawon. Ya, tawon ya. Kalau biasa orang Bugis itu bilang cani. Cani. Eka, coba Eka sebutkan satu saja hewan yang bisa menghasilkan listrik. Hiu kepala martil. Ya, hiu kepala martil. Oke, itu semua apa yang dikatakan. Tadi mengatakan ada platypus, Serdi mengatakan tawon, Eka mengatakan hiu kepala martil. Ya. Jadi itulah nanti yang kita akan bahas hari ini. Kita akan membahas secara mendalam lagi kenapa hewan tersebut itu bisa menghasilkan listrik. Bagaimana mekanismenya. Itu. Ya. Saya tampilkan gambar. Saya tampilkan. Sudah kelihatan? Tidak ada kita. Tidak ada, Pak. Sudah. Bagi time, Pak. Oh, ada nih. Oke, gambar apa itu? Ikan pari, bebek sama platypus. Gambar bebek. Oh iya, Pak. Bebek sama platypus. Oke. Siapa yang bisa mengungkapkan apa yang dilihat ini? Mana hewan di sini yang bisa menghasilkan listrik? Siapa yang bisa? Platypus. 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 Kalau bebek? Kalau bebek? Tidak. Listrik. Tidak. Ya. Tidak bisa menghasilkan listrik. Tidak bisa menghasilkan listrik. Ya. Jadi betul, platypus itu menghasilkan listrik, sedangkan bebek tidak. Tidak. Ini materi kita pada hari ini, kawan. Yang menghasilkan listrik. Nah, itu impulsnya atau rangsangannya itu
dia merespon, bisa menanggapi rangsangan, dan dia bisa bergerak, dan dia memburu berburu mangsa, melawan melawan predator predator dan dan navigator. Jadi dengan kemampuannya yang bisa menghasilkan listrik, dia mampu menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator dan navigasi. navigator. Padat kada navigasi. Sudah dilihat gambarnya? Nah, ini ada contoh-contoh Sudah. ya. Echidna ini Babi pernah dul. lihat mungkin ya, kalau orang Buddhis biasa bilang ini babi. Seperti Belanda. Oke. Kemarin kan saya sudah bagikan lembar kerja. Ya, lembar kerja Iya. yang berisi soal-soal, berisi pertanyaan-pertanyaan, kemudian di dalamnya saya perintahkan untuk membuatkan map. Nah, sekarang itu dikerja. Silakan kalian mencari referensi atau membaca buku di Google atau di YouTube, mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait materi hari ini, dan saya kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan itu lembar kerja. Bisa dikerja sekarang? Ya, dikerjakan sekarang. Kemudian setelah kalian mengerjakannya, setiap peserta didik itu nanti akan saya perintahkan untuk mempresentasikan lagi hasil dari mengerjakan lembar kerja itu. Jadi siap-siap ya, seperti Padi, Ulfa, dipahami itu apa yang dikerjakan. Kemudian ketika saya sebut namanya, itu dipresentasikan. Artinya disampaikan apa yang telah dikerja. Dipaham? Paham. Nah, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerja, dilengkapi kalau ada yang kurang. Sudah. Nah, ya ada temannya yang belum kan, kerjakan. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ya Pak. Ya Pak. Ya, kerja sekarang. Cuma dulu masih semuanya. Yang memiliki kapasitas menyimpulkan aktivitas sel-sel penguatan listrik berbentuk cakram panas ke dalam Ya, dihafal-hafal ya, dipahami. Iya. Kalau siapa? Apa Ci? Nama siapa Pak? Entah pakai halaman. Halaman Jadi siapa, pelajari saja. Pelajari itu yang kemarin saya kasih. Oh iya Pak. Sudah Pak. Di buku jamai. Masih ada waktunya 4 menit. Tidak woi. Masih ada waktunya 4 menit. Woi. Tidak enggak? Kali. Lah, lupa. Apa anakku begitu apa? Habitat. Kustiknya. Sampai Opa. Halo guys, apa? Kalau habitat naero asalna Halo. Jangan ya. tempat tinggal. Habitat napa di kan? Australia. Australia bagian timur. Iya. Australia Bagian timur. tawon bisa ditemu di seluruh dunia. Dunia. Iya. Australia kan? Napa Ya. ikan hiu, perairan hangat, Ya. dan paparan benua. Berdistrik Ya. Brasil. Pedalaman Brasil. Ya. Ya, silakan berdiskusi, lanjut diskusinya, lanjut. Silakan bisa memberitahu temannya terkait apa yang dipikirkan, bisa diskusi. Silakan di sini, silakan. Anggap ini kita berada di dalam kelas. Silakan kalian berdiskusi, silakan berdiskusi sesama temannya di sini. Belas. Gagang halaman na ya sang. Ir kertas selembar rencana.
Kita ke Batu. di perairan tropis di seluruh dunia untuk Entero baca koro. Gampang. Apa kali ini kertas nih? Ini. Pas Sophie ya. Di sini ada yang sudah jadi mid map-nya, silakan nanti ditampilkan begini ya. Kalau bagian jadi Apanya? mid map-nya yang nomor berapa? Ini apa ya, Yang nomor Pak? terakhir. Nomor 3. Ya bisa ditampilkan nanti yang sudah jadi. DP ya. Itu apa ya? Apa yang min map? Ya, peta pemikiran. Deprek. Silakan lanjut diskusinya, silakan lanjut. Nasiri. Ay, ya pero ano di jelas, Sumo ko jelas. Gusto jelas. Itu kesumi sang Pepe. Jelas. Pepe. Sumo ko jelas. Jelas. Itu Jiro. Ano kami ilisek? Kapag kembali lele mo. Lele paga. Jangan so pintar, jangan so Di pintar. Berkembang melalui saraf yang sangat terspesialisasi. Memiliki bentuk kepala yang Kasih amat. Makanya belajar aja menemukan seleksi semua. Oke, sudah. Itu Pak. Sudah. Kenapa ada anak kecil ini? Ada anaknya Valencia kan? Montipkan kameramu. Oke, waktunya sudah habis. Sudah cukup 5 menit untuk kita mempresentasikan hasil apa yang telah kita kerjakan di LKPK. Saya minta ada beberapa siswa yang mempresentasikannya apa yang telah dikerjakan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kalau ada yang bisa, saya yang itu. Ayo, siapa yang mau pertama? Kalau tidak ada, saya yang tunjuk. Saya tunjuk Ulfa Herianti. Ya, Ulfa Herianti. Silakan presentasikan apa yang telah dikerjakan pada hari ini. Ya, silakan, boleh dibuka, boleh. Ulfa, suaranya Ulfa. Hidupkan mic-nya Ulfa. Ulfa, hidupkan mic-nya Ulfa. Ya, silakan. Berdasarkan klarifikasi yang saya dapatkan, habitat platypus yaitu benua Australia. Bentuk tubuhnya seperti bebek dan sistem khusus dapat menghasilkan listrik karena mulutnya dapat mendeteksi getaran listrik atau sumber listrik. Ya, itu platypus. Ulfa tadi sudah menyebutkan platypus. Coba Nabila Wedi, aktifkan kameranya Nabila Wedi dan presentasikan tentang tawon. Tawon. Ya, tawon. Nabila Wedi. Ya, Nabila. Apanya, Pak? Presentasikan apa yang sudah dikerjakan. Ya. Tawon. Jangan malu-malu, harus percaya diri. Ya. Apanya, Pak? Yang dipresentasikan, yang Sistem sudah dikerja. khususnya, Mo? Yang sudah dikerja, ya. Berapa nomor saya? Biar yang penting ada. Tawon dapat menghasilkan listrik karena dapat menangkap energi cahaya matahari dan menjadi listrik.
Oke. Nabila Wedi. Betul. Betul yang dikatakan Nabila Wedi? Betul. Betul. Ya, karena lanjut coba Serdi. Serdi. Apa, Pak? Ya, Apa benar? Serdi. Di Pak. Serdi mana Serdi? Aktifkan kameranya Serdi. Di ya, Pak. Serdi. Ya, Pak. Sudah? Dikerja? Iya, aku nang catat nah. Pinang. Ero, Sudah? mana sistem khusus nah. Ya. Serdi, coba saya tanya Ero. Serdi. Serdi, kenapa itu hiu kepala martil bisa menghasilkan listrik? Coba Serdi. Apa, Pak? Kenapa itu hiu kepala martil bisa menghasilkan listrik? Saya, Pak. Saya. Ya, coba Nabila Wedi tanya yang pertama. Lagi juga. Nabila Wedi. Karena ikan hiu kepala martil memiliki sensor pori elektrolokation yang disebut ampulai of Lorentz ini. Oke. Ya, dong. Betul sekali apa yang dikatakan Nabila Wedi. Dapat 100 Nabila Wedi, dapat 100. Saya catat namanya Nabila Wedi. Tepuk tangan dulu buat Nabila Wedi. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Nah, oke. Berikutnya tanya lagi. Mutmainnah. Sebelah. Mutmainnah mana? Mutmainnah, aktifkan kameranya Mutmainnah. Nah, Mutmainnah. Itu. Astagfirullah. Diam dulu, matikan dulu mic-nya Nabila. Mutmainnah, kenapa itu belut listrik bisa menghasilkan listrik? Kenapa bisa mutmainnah? Apa, Pak? Itu, kenapa bisa belut listrik menghasilkan listrik? Ayo, apa jawabannya? Mainah. Karena kulitnya mengandung sel elektronik. Oke, karena selnya mengandung elektronik. Oke, coba Ulpa. Belut listrik dapat menghasilkan listrik karena kulitnya mengandung sel elektronik. Oke, betul semua apa yang dikatakan tentang platypus, tawon, hiu kepala martil, belut listrik. Sekarang lihat ini yang saya tampilkan. Matikan dulu mic-nya itu, siapa itu? Sudah dilihat gambarnya? Tidak ada tampil, Pak. Tidak ada tampil? Sudah. Tunggu. Oke. Saya tanya lagi, di sini ada menanggapi rangsang, ada bergerak, ada berburu mangsa, ada melawan predator, ada navigasi. Kira-kira kalau platypus, dia menggunakan energi listrik untuk apa? Apakah dia untuk bergerak? Berburu mangsa? Berburu mangsa. Betul sekali. Nabila Wedi yang menjawabnya. Nabila Wedi. Oke, betul. Platypus itu menghasilkan listrik karena digunakan untuk berburu mangsa. Mangsa di situ. Selanjutnya, kalau tawon itu memanfaatkan energi listrik yang ada dalam tubuhnya untuk apa? Ada yang tahu? Menanggapi. Siapa tadi? Siapa namanya? Menanggapi rangsangan. Siapa yang tahu? Ayo. Menanggapi rangsangan. Oh, Ulpa mengatakan menanggapi rangsangan. Oke. Apa lagi? Melawan Thor. Eka. Coba Eka. Kira-kira itu tawon menggunakan energi listrik untuk apa? Apakah untuk bergerak, berburu mangsa, melawan predator atau navigasi? Apa? Iya. Ada yang tahu? Ikhlas. Kita.
predator. Melawan predator. Oke. Ada lagi yang lain? Melawan mangsanya. Melawan mangsa. Oke, Serdi mengatakan melawan mangsa. Apa tahun enggak? Ada lagi yang lain? Pak. Navigator. Ya, navigator yang benar. Siapa tadi yang jawab? Sam-sam. Sam-sam. Oke, sam-sam. Jadi tawon itu memanfaatkan aliran listrik untuk navigator. Nah, untuk navigator. Navigator itu untuk menentukan arah. Oh, di sini, di sana. Nah, bukan untuk menghindari mangsa, bukan. Jadi untuk navigator. Kalau untuk mencari mangsa, itu tadi adalah platypus. Oke. Sekarang, kalau hiu kepala martir, itu apa itu aliran listrik yang digunakan? Hiu kepala martir. Ayo. Membantu hiu berburu dengan medan listrik. Ya, betul sekali apa yang dikatakan. Mencari Mutmainah. mangsa. Dapat 100 lagi. Mutmainah dapat 100. Samsan juga dapat 100. Nabila Wedi, Ulfa. Oke. Semua yang dikatakan itu benar. Yang terakhir lagi. Belut listrik. Siapa yang tahu? Melawan predator. Ya. Nabila Wedi lagi dia. Nabila Wedi. Aku sekali Nabila Wedi. Belum ada langsung menjawab. Jadi Nabila Wedi mengatakan untuk melawan predator. Melawan musuh ya, melawan musuh. Kalau ada yang makanya Iya aja melemai. makanya itu Iya mau di dalam. matikan dulu anunya, matikan dulu mic-nya. Makanya itu jangan berani untuk memegang belut karena ada listriknya. Jadi jangan sampai nanti kalian lihat belut, kalau ada belut listrik ya di daerahnya, kalian tangkap. Nah, itu hati-hati. Tegangannya belut listrik itu sampai 650 volt. Jadi tinggi sekali. Orang bisa meninggal kalau sampai tersengat itu aliran listriknya belut listrik. Jadi bahaya. Hati-hati ya kalau ada belut listrik. Pak, mengapa belut listrik bisa menghasilkan listrik? Itu pertanyaannya Mutmainnah. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Mutmainnah, mengapa listrik bisa menghasilkan listrik? Ya. Saya. Oke, Saya, Nabila Wedi. Nanti mau jawab. Ya, silakan. Jago sekali Nabila Wedi. Ya, karena apa? Karena kulitnya mengandung sel elektrolit. Ya. Oh, jadi itu. Jadi Mutmainnah. Tadi pertanyaannya Mutmainnah, mengapa belut listrik bisa menghasilkan listrik? Kemudian Nabila Wedi menjawab, karena di belut listrik itu kulitnya banyak mengandung sel elektrosit. Nah, itu di seluruh tubuhnya ya Nabila Wedi, di seluruh tubuhnya. Nah, di seluruh tubuhnya itu belut bisa menghasilkan listrik. Bagaimana Mutmainnah, sudah puas dengan jawaban Nabila Wedi? Iya. Ya, sudah puas. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mutmainnah. Ada yang lain? Siapa lagi yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, Ulfa. Silakan Ulfa bertanya. Di mana habitat belut listrik? Ya, habitat belut listrik. Ya, betul. Ada yang tahu di mana habitatnya itu? Adakah di Desa Paria? Tidak ada. Ada ya, di Desa Paria tidak ada. Kira-kira di mana? Di perairan air tawar, yaitu sungai. Ya, satu-satu dulu menjawab. Satu-satu dulu menjawab. Sungai Amazon. Sungai mana? Satu-satu Biasa dulu. ditemukan di Sungai Amazon. Perairan air tawar, sungai Amazon. Oke, saya sebut namanya Dan super sungai. teratur. Mutmainnah dulu. Mana Mutmainnah? Dan sungai. Mutmainnah. Di mana tadi jawabannya Mutmainnah? Perairan air tawar, yaitu sungai Amazon. Oh ya, Sungai Amazon. Oke, terima kasih. Serdi di mana Serdi? Apa, Pak? Tadi kan pertanyaannya di mana habitatnya itu sebenarnya belut listrik. Ia termasuk anggota Ordo Gymnote. Habitatnya Serdi, habitat. Oh, jadi Habitat yang ditanyakan.
Sungai Orinoco. Apa itu menghilang? Oke. Perairan. Google, Pak. Ya. Oke. Terima kasih untuk share. Coba Samsam tadi, Samsam. Mana Samsam, aktifkan kamera Sungai Samsam. Amazon. Di mana? Di pada kan. Sungai Amazon. Ah, Sungai Amazon. Ya, betul. Jadi habitat dari belut listrik itu tidak ada di Desa Paria. Tidak ada di Desa Paria, Kabupaten Pinang. Tidak ada. Jadi habitat itu di sungai, ya, di perairan air tawar. Seperti apa tadi yang dikatakan Mutmainnah, betul, di air tawar. Nah, kemudian dia berada di lokasi Sungai Amazon. Di mana itu Sungai Amazon? Di Amerika. Jauh ya, jauh. Jadi, oke, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Saya Pak. Saya Pak. Siapa? Ulpa tadi sudah bertanya, Ulpa. Siapa lagi? Mutmainnah. Manfaat Saya, Pak. belut bagi manusia. Oh, biar ya. Kalau begitu Ulpa Mimpale, Ulpa silakan. Bertanya lagi Ulpa. Bagaimana sistem khusus hiu kepala martil? Ya, bagaimana sistem khusus hiu kepala martir? Ada yang bisa menjawab? Yang mana itu? Halo. Halo. Saya tunjuk kalau begitu, saya tunjuk. Saya tunjuk. Saya tunjuk Valencia. Ya Pak. Ya. Jawab pertanyaan Ulpa, sistem khusus apa yang dimiliki hiu kepala martil? Kepala martil. Ya. Sistem khusus Ya, sistem khususnya. Karena memiliki pori-pori sensor elektroles yang dapat membantu hiu berburu dengan medan listrik. betul. Dapat 100 untuk Valencia. Tambah lagi orang yang dapat 100 hari ini. Oke. Tidak lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita simpulkan materi hari ini. Saya akan tunjuk, sebelum saya tunjuk, saya mau ada yang 1 atau 2 orang atau 3 yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan. Saya Pak. Ya, Saya, Ulpa, Pak. silakan simpulkan Ulpa dulu. Ulpa. Simpulan dari materi kita hari ini yaitu hewan yang menghasilkan listrik. Hiu berkepala martil dapat menghasilkan listrik melalui pori-pori di kulitnya. Kemudian, tawon dapat menghasilkan listrik karena kulitnya mampu menangkap energi cahaya matahari dan menjadi listrik. Hewan selanjutnya adalah belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan listrik karena kulitnya mengandung sel elektronik. Platypus dapat menghasilkan listrik karena mulutnya dapat mendeteksi getaran listrik atau sumber listrik. Oke. Mantap kesimpulan dari Ulpa. Tepuk tangan dulu, Mbak Ulpa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya Nabila Wedi. Kesimpulan materi pada hari ini, kita telah mempelajari habitat, bentuk tubuh, dan sistem khusus dari hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Bagaimana proses hewan belut dalam menghasilkan listrik? Belut listrik menghasilkan arus listrik besar melalui saraf yang sangat terspesialisasi yang memiliki kapasitas untuk menyinkronkan aktivitas sel-sel penghasil listrik berbentuk cakram yang dikemas ke dalam organ listrik khusus. Dan platypus. Saat menyelam dan mencari mangsa, platypus akan menutup mata, hidung, dan telinganya. Sebagai gantinya, platypus akan menggunakan moncongnya sebagai reseptor untuk memudahkan berburu mangsa. Reseptor ini sangat sensitif karena akan mendeteksi medan listrik yang berukuran sangat kecil. Oke, sudah. Oke, itu kesimpulan dari Nabila Wedi, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Nabila Wedi. Selanjutnya, Inna. Silakan disimpulkan Mutmainnah.
pelajaran hari ini? Mutmainah. Kesimpulan materi pada hari ini tentang hewan yang menghasilkan listrik. Ya. Saya buat terkait hewan yang hidup di laut dan hewan yang hidup di darat, hewan yang tidak menghasilkan listrik, dan hewan yang menghasilkan listrik. Contoh hewan yang hidup di darat yaitu laba-laba, semut, tikus. Hewan yang hidup di laut, tugo, lumba, singa laut, anjing laut. Hewan yang tidak menghasilkan listrik, kucing, keong, sapi. Dan hewan yang menghasilkan listrik yaitu belut listrik, hiu ikan pari elektrik, dan lebah madu timur. Oke. Ya. Selesai ya? Baik. Jadi tadi Mutmainah menyimpulkan contoh hewan-hewan yang menghasilkan listrik dan contoh hewan-hewan yang tidak menghasilkan listrik. Oke, betul yang dikatakan tadi Mutmainah. Tepuk tangan lagi Bu Mutmainah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, oke. Terima kasih semua atas kesimpulannya. Terima kasih semua atas kesimpulannya. Sebelum saya akhiri, jadi tolong dikerjakan itu dilengkapi itu LKPD-nya yang belum lengkap, diwarnai, map-nya itu diwarnai secantik-cantiknya. Kalau cantik gambarnya, cantik juga nilainya. Cantik nilainya. Nah, ingat tadi saya kalau saya kasih nilai rendah, saya sudah bilang di awal Nilainya. Nah, pokoknya kalau cantik nilainya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya tutup, Ini saja Parli. jadi saya simpulkan secara keseluruhan materi hari ini bahwa hewan-hewan yang menghasilkan listrik itu contohnya platypus, tawon, belut listrik, kemudian ada Ekidna atau bulu babi ya. Nah, iya. platypus dapat menghasilkan listrik itu digunakan untuk memburu mangsa. Kemudian hiu kepala martil itu memanfaatkan aliran listrik itu untuk dalam memburu mangsa juga, sama dengan platypus. Begitupun kalau belut listrik itu untuk melawan predator bisa juga. melawan. Jadi hati-hati ya Bisa juga dengan belut listrik. Kemudian apa lagi? Tawon. Ya, tawon memanfaatkan aliran listrik itu dengan navigasi atau menentukan arah pada saat dia terbang. Nah, itu. Ya. Terasa cukup materi hari ini. Adapun minggu depan kita lanjut lagi dengan materi kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari listrik seperti apa. Itulah minggu depan. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi tugasnya ya, dilengkapi itu LKPD-nya. Iya, Pak. Kemudian saya akan bagikan soal. Ada soal lagi nanti saya suruh kerja di WA, nanti saya kirim. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Soal yang kedua yang saya kirim kita harus dikerjakan dengan sempurna. Karena kalau nilainya di bawah 70 itu saya anggap remedial, kalian harus mengulang. Tapi kalau nilainya di atas 70 itu saya anggap sudah mampu atau sudah tercapai tujuan pelajaran kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat seperti sekarang ini kan semuanya sehat-sehat kan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Ya. Jaga jarak. Oke, kita bersyukur hari ini ternyata memang bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah itu sudah didesain dengan sesempurna mungkin
termasuk ada hewan yang bisa menghasilkan listrik, ada hewan yang tidak menghasilkan listrik. Begitu juga dengan manusia. Jadi Allah telah menciptakan makhluknya itu dengan sesempurna mungkin. Coba bayangkan kalau manusia juga bisa menghasilkan listrik. Mungkin di sini kalau Ulfa sakit hati langsung listrik itu ikhlas. Atau di sini ada yang bisa sakit hati listrik menit orang. Tapi kan pada faktanya tidak ada manusia bisa menghasilkan listrik. Itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan makhluknya dengan sudah diatur dengan sedemikian rupa. Baik, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Goodbye.